Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu syawahidu wa la tahdidu al-mashahidu wa la tarahu an-nawadhiru wa la tahdibu as-sawatiru adallu ala qiyamihi bi hurrati khalqihi wa bi hurrati khalqihi ala wujudihi. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang masalah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di masa di mana kemajuan informasi dan internet begitu cepat. Setiap kita bisa mengakses segala bentuk informasi dan film-film beserta video-video yang kita inginkan. Tentunya berdasarkan pilihan kita. Ada yang pilih video yang baik dan ada yang pilih yang buruk. Kemudian dengan tontonan-tontonan yang begitu bebas, percintaan antar remaja, kemudian perkelahian, tawuran yang bisa kita lihat di media televisi, kemudian berkembangnya pemahaman-pemahaman yang jauh dari akidah yang benar, serta bentuk kehidupan sosial yang sudah hancur dan penuh dengan kemusyrikan. Maka oleh sebab itu, salah satu ajaran Allah dan Rasul-Nya yang harus kita jadikan benteng di dalam hati kita agar kita terjaga dari hal keburukan tadi, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman kepada Allah dalam artian lisan kita sekali selalu membasahinya. Kita selalu membasahi lisan kita dan berzikir, mengingat Allah, membaca kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran agar hati kita bisa menjadi jernih. Kemudian berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam jagat raya ini, yang memberikan mereka rezeki, yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, sehingga kepada Allah dan mereka bertawakal dan mengamalkan makna iman tersebut, yaitu dengan beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang iman kepada Allah, Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 295. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanal rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billah. Amanal rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Tuhannya kepadanya. Demikian pula orang-orang beriman atau orang-orang muslimun, semua mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Mereka berkata, sungguh kami tidak akan membedakan iman kami terhadap Rasul-Rasul yang diutus Allah. Dan mereka berkata, kami akan mendengarkan seluruh perintah Allah dan akan menaatinya. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Hadirin yang berbahagia, tentunya beriman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengaruh yang signifikan, pengaruh yang berat, yang besar dalam kehidupan manusia. Hal itulah yang terucap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia beliau, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa di antara kalian yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam saja.
ia memuliakan tamunya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya iman kepada Allah dan hari akhir memiliki pengaruh yang besar dalam perkataan dan perbuatan seseorang. Ia menjadikan diri terhormat, menghormati tangganya, menghormati tamunya, memuliakan teman-temannya, baik teman yang ada di kelasnya maupun teman-teman yang ada di pondok pesantrennya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dengan makna yang sebenarnya akan memberi pengaruh yang begitu besar kepada diri seorang tersebut, akan memberikan hasil yang bisa menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengaruh iman kepada Allah terhadap kehidupan pribadi adalah seseorang itu akan memiliki sifat ma'iyatullah al-khassah. Allah akan membersamainya secara khusus. Hal itulah yang merasa ucap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala firman, "Idh yaqulu lil sahibi inna Allah la tahzan inna Allah ma'ana." Pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar, kemudian dia berkata, "La tahzan, janganlah kau bersedih, jangan kau berkhawatir atau khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kami." Kemudian dalam hadis dua Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma baluka bintain Allahu talikuma." Wahai sahabatku Abu Bakar, tidaklah kau mengira kita di sini berdua, akan nanti Allah lah yang ketiga bersama kita. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman akan selalu berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pula tergambarkan pada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau digelar sebagai as-siddiq, seorang yang membenarkan, seorang yang jujur, di mana beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang perjalanannya menumpuk waktunya begitu panjang, tapi Rasulullah SAW melakukannya hanya dalam satu malam. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Makkah, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, yang perjalanannya saja menumpuk 40 hari belum kembalinya, tetapi Rasulullah SAW melakukannya dalam perjalanan yang singkat. Kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy menustakan semua itu, menustakan perjalanan itu, tetapi Abu Bakar mengatakan, apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka akulah yang pertama kali mengimaninya, maka dia juga sebagai as-siddiq. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki izzah, sifat wibawa pada dirinya, yang membawa dirinya, yang menjadikan dirinya sebagai seorang yang dekat dengan Allah, berkomitmen dengan jalan Allah, berkomitmen dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 8, "Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Sungguh izzah tersebut hanya milik Allah dan Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Hadirin yang berbahagia, kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sikap atau sifat muraqabah, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat segala perkara perbuatannya. Itulah makna ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Artinya setiap gerak orang yang beriman, dia yakini bahwasanya Allah melihat dan memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa ma taf'alu min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Tidaklah kalian berada dalam sebuah kondisi, dan tidak pula kalian membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tidak pula melakukan suatu amal perbuatan, melainkan kami menyaksikan apa yang kalian lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sikap muraqabah tersebut, seorang santri akan merasa dirinya bahwasanya Allah memperhatikannya. Dia tidak butuh aturan dari manusia, tapi cukup Allah lah yang membimbing dia untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang baik, untuk menunaikan amanah orang tuanya. Begitu pula sebagai asatidz, cukup Allah lah yang melihat kita untuk menunaikan ibadah amanah kita dalam bentuk mengajarkan dan membina anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang terakhir, orang yang beriman kepada Allah akan
akan memiliki ketenangan di dalam jiwanya, as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka merasa tenteram dengan zikir kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah jiwa itu akan menjadi damai. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang tumbuh di dalam hati kita membuat kita sebagai pribadi yang bersemangat di dalam berkehidupan, kemudian menjadikan kita tenang tentang masa depan, tidak khawatir dengan rezeki, tidak khawatir dengan nilai, tidak khawatir dengan hasil, tapi karena kita adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua agar mari kita bersama menjadikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam di dalam hati kita agar dia menjadi subur dan kita menjadi tumbuh seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang disyarakat oleh Rasulullah SAW dengan kekuatan iman Rasulullah sehingga menjadi teladan sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله منكم ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرنا ومصطفى مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم، وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم، اللهم احفظهم عن يمينهم وشمالهم، واحفظهم من فوقهم وتحتهم، وأعطهم نورا يا ذا الجلال والإكرام، وأعطهم قوة ونصرا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا العبادة فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حل الأقصى بناس كل المحتلين الناصرين إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا واشف مرضاهم، اللهم اشف مرضانا واشف مرضاهم، وعافِ مبتلانا واجعل غفرانا خيرا من دنيانا يا ذا الجلال والإكرام، وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة